Lantas seperti apa tanggapan warga terkait terpilihnya Ketua KPK yang baru? Berikut wawancara reporter JAK TV Priscilla Puspa bersama beberapa warga. Komisi 3 DPR RI telah memilih 5 nama pimpinan KPK yang baru, di mana nanti kelima orang tersebut akan bertugas memimpin lembaga anti rasuah pada periode 2019 hingga 2023 nanti. Nah, apakah 5 pimpinan yang baru ini sudah diketahui oleh masyarakat? Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat apakah memang masyarakat tahu tentang 5 pimpinan KPK yang baru. Dan di samping saya, halo, selamat malam, Mbak. Malam. Dengan Mbak siapa? Dengan Sheila. Nah, Mbak Sheila ngikutin perkembangan atau berita tentang pimpinan KPK nggak sih? Kurang tahu sih sebenarnya. Kurang tahu. Nah, ini kan kemarin sudah terpilih. Itu tahu nggak kira-kira siapa yang terpilih, tahu nggak sih? Kurang tahu juga sebenarnya. Ngikutin ya. Nah, ini kan dari 5 pimpinan KPK, ini dipilih yang voting terbanyak itu Firly Bahuri nih. Nah, itu dari backgroundnya kepolisian. Menurut Mbak tanggapannya gimana, Mbak? Sebenarnya kurang setuju sih ya, karena takutnya jadi sepihak gitu loh, jadi memihak aja ke mereka. Nah, ini harapannya dari warga untuk pimpinan KPK yang baru apa sih? Mungkin untuk hukumannya kali ya, yang ketahuan korupsi agak lebih dipastiin gitu biar mereka pada kapok gitu. Hukuman seperti apa nih menurut Mbak warga? Hukuman yang berat, karena kan 5-6 tahun cukup kurang berat atau apa, seperti apa sih, hukuman apa sih? Kalau bisa mungkin hukuman mati kali ya. Jadi di Cina gitu ya? Iya, biar mereka pada kapok dan takut gitu buat korupsi. Oke deh, makasih Mbak ya. Dan halo, selamat malam Mbak. Hai, Dengan Mbak siapa? Abigail. Mbak Abigail ngikutin berita tentang pimpinan KPK yang sudah terpilih nggak sih? Enggak, aku fokusnya malah ke UU revisi KPK-nya. Malah ke revisi undang-undang gitu ya, yang rame itu juga ya. Nah, tapi kemarin dini hari sudah terpilih 5 nih. Nah, apakah Mbak Abigail pernah ngikutin dari proses seleksi calon pimpinan nggak sih? Enggak. Enggak juga ya. Nah, ini dari 5 ternyata ada 1 perempuan. Nah, menurut Mbak Abigail tanggapannya seperti apa? Cuman ada 1 pimpinan KPK nih. Buat tanggapan aku sih sayang banget ya, cuman 1 perempuan doang yang kepilih dari banyaknya orang. Dan tapi aku percaya aja sih, semoga dia jadi salah satunya perempuan yang bisa ngeberantas korupsi di Indonesia. Nah, tapi ya perempuan harus punya power gitu ya. Nah, ini harapan untuk pimpinan yang baru ke depannya untuk bisa menjadi pimpinan KPK ini seperti apa sih harapan warga? Harapannya sih semoga para koruptor dihukum seberat-beratnya, antara hukuman mati atau enggak hukuman seumur hidup. Hidup. Oke deh, makasih Mbak Abigail, selamat melanjutkan aktivitas. Nah, pemirsa, kami akan mencari tahu lagi apakah memang banyak yang tidak tahu mengenai pimpinan KPK yang baru karena dipilihnya dini hari. Dan tetap ikuti saya untuk bagaimana mengetahui warga apakah memang lembaga KPK ini, lembaga anti rasuah ini mendapat perhatian dari warga. Kalau tadi statement ataupun pendapat dari kaum Hawa, saya akan mencari kaum Adam untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang pimpinan KPK yang baru. Halo, selamat malam Bapak. Ya, malam. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Ulil Amri Safri. Oh, ya. Bapak ngikutin pemberitaan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi nggak sih Pak? Pemilihan pemimpin baru ya. Yang rame. Saya awalnya ngikutin ya, sampai sekarang masih ngikuti. Tetapi ada kejenuhan gitu ya. Karena calon-calon ini kayaknya memang tidak diminati oleh masyarakat kita ya. Jadi kita ada jenuh ngikutin beritanya. Kita ini sudah hampir rakyat itu, kalau saya pikir harapan kita besar sih KPK ini ingin memberantas masalah-masalah korupsi di Indonesia. Tetapi ketika pemilihannya sejak awal tidak memperlihatkan independen, itu kayaknya saya khususnya ya, saya sudah nggak terlalu ngikutin. Mau siapa terpilih boleh, siapapun terpilih boleh silakan. Karena Berarti kemarin fit and proper test ngikutin juga nggak Pak? ya sekilas saya ngikutin ya, sekilas. Saya sejak setelah Pilpres ini nggak terlalu tertarik dengan pemilihan-pemilihan yang setelah itu saya tidak terlalu tertarik gitu ya. Nah, ini kan sudah terpilih 5 pimpinan KPK yang baru nih Pak. Nah, ini harapan Bapak, walaupun memang jenuh melihat beritanya, tapi harapan dari Bapak untuk pimpinan KPK yang baru apa sih Pak? Baik, saya kalau harapan saya ingin ya, kita itu sudah punya lembaga KPK ya. Lembaga ini kalau kita bikin umurnya berapa tahun sudah? Sudah 13 atau berapa? 13 Sudah lebih 10 tahun ya. Mungkin kalau di usia manusia memang masih muda ya.
Tetapi dengan banyaknya kasus masalah korupsi di negeri kita ini, kita punya harapan besar ke lembaga ini. Maka kita ingin juga ketua KPK dan timnya itu adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang cinta dengan negeri ini, mampu menyelesaikan korupsi ini tanpa ada titipan-titipan siapa saja. Dia harus berdasarkan hukum. Kalau ditanya hukum saya ya, orang yang memang terbukti korupsi, kalau bisa kita usulkan, tapi ini belum ada landasannya ya, dihukum mati saja, dihukum mati. Kalau terbukti dia mengambil dan merusak negeri kita ini, hukum sekeras-kerasnya. Karena dia korupsi, tapi jangan sampai seseorang itu dikejar dengan permasalahan korupsi terkait dengan tekanan politik, perbedaan politik. Dia sudah tidak murni dengan hukum, itu yang juga kita tidak suka ya, tidak suka. Berarti pimpinan KPK harus berani dan hukumannya harus benar-benar hukuman seberat-beratnya. Yes, hukumlah yang dimiliki KPK itu tuntutannya seperti apa semaksimalnya, ya itu dilaksanakan sehingga rakyat kita yang sekarang misalkan ya, kita ini kan dalam krisis ya, rakyat kita ini tidak memegang uang ya, banyak di PHK, jadi kita mau tuh ya, khususnya dalam kaitan pemilihan KPK ini kita ditontonkan, disajikan. Walaupun masih calon, itu orang-orang yang memang menjadi harapan anak-anak negeri ini. Kita semua gitu, seperti itu saya pikir ya. Oke, terima kasih Bapak untuk pendapatnya begitu. Dan kita besar harapan untuk 5 pimpinan KPK yang baru ini berani dan juga benar-benar bisa menindak dan menghukum orang-orang yang korupsi di negara kita yang tercinta. Dengan demikian yang bisa kami sampaikan pendapat warga yang besar harapannya kepada lembaga anti rasuah ini. Dari Jakarta, Priscila Puspa, Bobi Ahmad, JAK TV.